Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini ada beberapa quotes yang saya bawa malam hari ini untuk memperjelas tema budaya populer kita. Yang pertama ini quotes dari Chris Jami. Ini menarik, ini anak muda dari Amerika. Dia nulis buku yang menarik. Silakan teman-teman cari bukunya, judulnya Filosofi. Menarik ya, filosofi itu membunuh filsafat. Jadi ini isinya mengkritisi cara berpikir yang sok bijaksana. Karena biasanya orang itu kan kalau baru belajar filsafat itu kan penyakitnya itu sok bijaksana. Wah, engkau menyakitiku tidak masalah karena sakit atau tidak sakit urusanku misalnya. Itu sok bijaksana. Jadi baru belajar filsafat sedikit-sedikit itu biasanya ada itunya. Nah, dikritik habis-habisan oleh Chris Jame ini, dia nulis filosofi. Nah, dia ngomong juga, kata Chris Jame, budaya populer itu adalah tempat di mana rasa kasihan disebut kasih sayang, pujian disebut cinta, propaganda disebut pengetahuan, ketegangan disebut perdamaian, gosip disebut berita. Autotune itu software yang kalau saya tidak bisa nyanyi, suara saya jelek, kalau pakai software ini terus jadi bagus, jadi enak. Autotune disebut nyanyian. Nah, ini maksudnya Chris Jame apa? Budaya populer itu budaya yang tidak mendalam. Makanya sekedar orang kasihan itu sudah dianggap kasih sayang. Padahal misalnya kita ya, kan banyak itu orang ada video apa terus kita wah kasihan sekali ya. Terus kita nganggap orang yang bilang kasihan sekali itu orang yang penuh kasih sayang. Padahal itu ya cuma komentar sesaat itu saja. Tidak dalam. Jadi itu yang disebut dangkal. Jadi orang kasihan kita samakan dengan orang yang penuh kasih sayang. Orang memuji kita anggap cinta. Wah, kamu orangnya baik sekali ya. Wah, jangan-jangan orang ini cinta padaku kan. Iya, sekali dipuji dianggap yang muji itu suka. Itu gaya budaya populer. Ada temennya nyanyi lagu cinta terus wah ini jangan-jangan lagu ini untukku misalnya. Nah, itu kegeeran kaya ngono kuwi. Jadi kasih apa? Sekedar pujian disebut sebagai cinta. Propaganda disebut pengetahuan. Wong orang bikin hoax, provokasi itu dianggap data, dianggap fakta. Nah, ini sering terjadi kan, orang pro kubu sana, anti kubu sini, terus menampilkan hoax-hoax, berita-berita palsu. Kita terima saja. Kenapa? Karena kita setuju dengan dia. Nah, ini propaganda, provokasi kita anggap pengetahuan. Ketegangan disebut perdamaian. Jadi orang membahas perdamaian itu kan biasanya ketika ada perang, ketika sedang tegang. Dan disitulah kita mulai ngomong tentang perdamaian. Orang ngomong bagaimana caranya damai antara Rusia dan Ukraina misalnya. Begitu mereka duduk untuk berunding sambil marah-marah tegang, itu kita sebut ini proses menuju perdamaian. Jadi ketegangan disebut perdamaian. Gosip disebut berita. Autotune disebut nyanyian. Jadi intinya pop culture itu sering-seringnya dangkal. Maka kita juga harus hati-hati. Jadi jangan kesusu ngejudge, jangan kesusu menilai. Ya karena memang karakternya untuk menyenangkan, untuk kita gembira, ya kita gembirai saja, kita ikuti saja. Nah, ini quotes dari Chris Jame. Yang kedua, kalau ini dari Einstein. Jadi
pop culture itu kan ketika kita mengikuti kerumunan, mengikuti orang banyak, trennya sedang itu. Hati-hati kata Einstein, orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan lebih jauh dari kerumunan itu. Orang yang berjalan sendirian kemungkinan besar akan menemukan diri mereka di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya. Jadi maksudnya Einstein, kita itu jangan hanya tenggelam dalam kerumunan. Jadilah dirimu sendiri. Kalau engkau hanya tenggelam dalam kerumunan, ya kamu tidak akan lebih dari kerumunan itu. Tapi kalau engkau menghidupkan dirimu sendiri, mungkin engkau akan punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Kamu akan sampai di tempat-tempat yang mungkin orang belum pernah sampai ke sana. Ini kalau pakai bahasanya Heidegger ada istilah Dasein sama Dasman. Dasein itu manusia yang otentik. Kalau Dasman itu manusia yang hilang, manusia yang tenggelam. Kita itu sering lebih suka lenyap dalam kerumunan daripada menghidupkan keinginan jati diri kita sendiri. Jadi kita sulit jadi orang yang otentik karena kita tenggelam dalam kerumunan. Kita itu selalu mengafiliasikan diri dalam kerumunan kita. Pak, saya itu anggota kelompok ini loh, Pak. Saya itu organisasi ini loh, Pak. Saya itu orang Jawa loh, Pak. Saya itu. Nah, ini kerumunan namanya. Tidak salah kita bagian dari kerumunan, tapi tampillah sebagai dirimu. Jadi kalau istilahnya Kanjeng Sunan Kalijogo kan angeli ananging ora keli. Mengalir dalam kerumunan tapi jangan tenggelam. Kalau tenggelam kalian tidak akan diingat, tidak akan dihitung. Jadi kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi. Iya sih, mengikuti pop culture, mengikuti budaya masa. Wong kita bagian dari masa, tapi kita tetap punya nilai yang ingin kita pertahankan. Kita tetap punya prinsip yang tidak ingin kita langgar. Nah, ini sebenarnya maksud dari kalimatnya Einstein. Jadilah manusia yang otentik, jangan jadi manusia yang kerumunan. Ya, tunjukkan siapa dirimu, apa keinginanmu, apa yang ingin kamu lakukan, apa yang bisa kamu wujudkan. Jangan tenggelam saja dalam kerumunan sehingga orang tidak tahu ada kamu ternyata. Oke, ini nasihat dari Einstein. Masih dari Einstein, ini dalam bahasa Inggris ini. Jangan mengambil keputusan hanya didasarkan pada popularitas. Hanya karena orang lain melakukan itu, bukan berarti itu adalah pilihan terbaik. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu, tolong, kalau pakai quotes ini ya, jangan dasarnya hanya popularitas. Jangan dasarnya itu yang lain begitu juga ya Pak. Teman-teman begitu semua ya Pak. Itu namanya dasarnya popularitas. Kalau kita memutuskan sesuatu dasarnya ini, padahal kebenarannya orang banyak, itu tidak mesti benar juga. Kadang-kadang cocok untuk seseorang, tidak cocok untuk orang lain. Cocok untuk dia, tidak cocok untuk kita. Maka jangan memutuskan sesuatu yang dasarnya popularitas saja. Nah, ini penting ini ya menurut saya. Karena kadang-kadang dalam kebenaran itu kita males berpikir sendiri, mengekspresikan kebenaran kita sendiri. Kita lebih suka ikut saja, mengalir saja. Yang lain begitu ya saya begitu. Tuh.
Kamu tidak pernah berpikir jangan-jangan kebenaran dia tidak cocok dengan kebenaranku. Jadi misalnya, oh dia kebutuhannya itu, makanya menurut dia melakukan itu, sementara aku kebutuhanku ini, kalau aku melakukan seperti itu tidak cocok. Jadi misalnya temanmu sudah punya keluarga, punya anak misalnya, dia punya tanggung jawab, kamu masih jomblo. Wah, itu kan dalam banyak hal berbeda kebenarannya. Kalau sudah punya istri ya dilarang lirak-lirik lo ya, dilarang suat-suit, wong sudah punya istri, punya pasangan. Nah, kamu yang jomblo ya cari kalau kamu ndak lirak-lirik nggak dapat-dapat. Itu kan dua kebenaran yang berbeda. Situasinya berbeda. Jadi yang benar untuk seseorang tidak mesti benar untuk kita. Maka memutuskan sesuatu jangan dasarnya popularitas, jangan dasarnya populer. Populer tidak mesti benar. Orang banyak itu tidak mesti benar. Kadang-kadang orang banyak bisa loh menyepakati yang salah. Misalnya kuliah wis kelas sepakat, Pak, gimana kalau kelas ini sepakat kita tidak usah kuliah, Bapak langsung ngasih nilai saja. Bapak ringan, kita juga ringan. Enak kan Pak misalnya. Nanti nilainya dibuat A semua, kan enteng Pak. Bapak senang, kita juga senang. Nanti. Loh, itu bisa kan kejadian bener kesepakatan begitu. Ya wis, gitu aja ya. Saya juga sibuk banyak acara, wis kita gitu aja. Diam-diam kita sepakati. Loh, ternyata orang banyak juga bisa sepakat tentang hal yang jelek, yang buruk. Maka, yuk, kebenarannya orang banyak tidak pasti benar. Jadi, tidak harus dijadikan dasar. Ya, seandainya jadi rujukan, semoga tidak satu-satunya. Nah, selanjutnya, yaitu kalimatnya mirip. Apa yang benar tidak selalu populer dan apa yang populer tidak selalu benar. Jadi ini nyambung dengan tadi ya. Yang benar tidak selalu populer, yang populer tidak selalu benar. Terakhir, ini mungkin teman-teman sering mendengar. Hanya ikan mati yang mengalir bersama arus. Semoga kita tidak jadi ikan yang mati, yang mengalir saja tidak punya prinsip, mengalir saja tidak punya pendirian. Jadi kita manusia, bukan ikan, dan kita hidup tidak mati. Maka tadi pesan dari Kanjeng Sunan Kalijaga tadi ya, ngeli boleh, mengalir, mengikuti kondisi zaman, mengikuti budaya-budaya yang hari ini populer, tapi tetap jangan tenggelam, tetap ora keli. Kenapa? Karena yang keli hanya ikan mati. Only dead fish go with the flow. Ini quote yang terkenal sekali untuk biar kita jadi orang yang punya prinsip, memegangi prinsip. Tidak hidup asal saja, mengalir saja. Bilang saya pasrah saja itu di akhir, tidak di awal. Jadi, ya Pak, saya ikut saja situasi yang terjadi itu di akhir, jangan di awal. Karena kalau di awal kalian tidak akan berjuang nanti. Berjuanglah. Lawanlah arus, tunjukkan dirimu. Jadi manusia yang tadi otentik. Sebagai dirimu sendiri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.